Hai guys, kali ini saya mau bahas sedikit pengalaman mistis yang pernah saya alami ya saat saya di Jogja. Oke, buat kalian yang belum subscribe bisa klik tombol subscribe supaya tidak ketinggalan video terbaru dari channel YouTube saya. Ya, memang sebenarnya ada beberapa pengalaman mistis yang saya alami saat saya di Jogja maupun saat saya merantau di Bandung ya. Tapi kali ini saya ceritakan yang di Jogja dulu guys. Oke. Tahun 2009 saya dan saudara kembar saya itu masuk kuliah di ISI Jogja ya. Satu jurusan musik, dan saat itu saya sempat kos selama 1 atau 2 semester lah sekitar itu. Dan puji Tuhan ada berkat keluarga saya bisa membeli rumah di Jogja. Nah, ada perumahan baru di Jogja yang baru saja dibangun, dan singkat cerita keluarga saya udah beli rumah itu. Lalu rumah itu dibangun benar-benar dari nol guys, dari fondasi dan seterusnya sampai rumah itu benar-benar jadi dan bisa ditempatin. Nah, akhirnya setelah rumah itu selesai dibangun, saya dan saudara saya pindah dari kosan ke rumah baru itu guys, untuk menempati rumah itu guys selama saya kuliah di Jogja. Nah, masalahnya adalah karena itu perumahan baru, ada beberapa unit yang belum selesai dibangun, dan penghuni di perumahan itu baru sedikit ya, belum semua unit bisa ditempatin karena ada beberapa unit yang belum selesai juga. Dan sebelah kiri rumah saya pun masih finishing, belum selesai dibangun. Sekitar 3-4 rumah masih finishing dan belum ada penghuninya tentunya karena belum selesai dibangun. Dan seberang rumah, depan rumah sebelah kiri juga belum ada penghuninya. Depan rumah saya persis juga belum ada penghuninya. Dan seberang depan sebelah kanan belum ditempatin juga. Kalau tidak salah waktu itu mau dikontrakin tapi belum ada penghuninya juga. Rumah sebelah kanan saya kalau tidak salah sudah mulai ditempatin. Saya agak lupa juga guys karena itu tahun 2010 saat itu. Iya, beberapa hari saya dan saudara saya tinggal di rumah itu. Kemudian di suatu malam saya lagi nonton TV sekitar jam 7:30 atau jam 8 malam. Saya dan saudara saya lagi nonton TV, tahu-tahu di luar ada suara langkah kaki, seperti langkah kaki seorang anak kecil yang sedang berlari guys. Di situ saya cukup kaget dan lalu saya bilang ke saudara saya, suara apa tadi? Dan volume TV saya kecilkan. Ketika saya cukup terkejut, tahu-tahu suara itu terdengar lagi guys, benar-benar di depan rumah saya persis. Di luar suaranya itu seperti dep 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 dep, dan itu terdengar 2 kali guys. Jadi pertama saya dan saudara saya benar-benar mendengar jelas suara itu. Lalu saya bingung kan, terkejut, dan suara apa itu tadi? Ketika saya sudah mengecilkan volume TV, tiba-tiba suara itu terdengar lagi guys. Dan saya akhirnya memberanikan diri untuk melihat ke luar rumah dari jendela guys. Jadi kordennya saya buka, lalu
Saya lihat keluar dan ternyata di luar tidak ada siapa-siapa guys. Tidak ada satu orang pun yang ada di luar rumah guys. Apalagi kondisinya kan perumahan baru belum banyak penghuni ya. Secara logika juga tidak mungkin gitu loh ada orang yang berlari di luar rumah, di depan teras saya persis gitu, di depan teras rumah saya persis gitu loh. Dan sebelah kiri rumah saya belum ada penghuninya, depan juga belum, depan rumah juga belum ada penghuni. Pokoknya masih banyak rumah-rumah yang kosong dan belum ditempatin. Tapi saat itu terdengar suara seperti orang lagi lari guys, dan itu terdengar sangat jelas, terdengar 2 kali guys, kira-kira sekitar jam 8 malam lah. Ya lalu tengah malamnya saya berdoa dan akhirnya keesokan harinya tidak ada gangguan suara aneh lagi sampai saya lulus kuliah, tetap menempati rumah itu sekitar tahun 2015 lah, dan tidak ada gangguan lagi. Tapi ternyata tidak selesai sampai di situ guys. Saat saya merantau ke Bandung, malah gangguannya yang saya rasakan lebih banyak. Tapi mungkin akan saya ceritakan di lain kesempatan ya, kalau saya mood untuk bercerita ya. Jadi pengalaman itu saya alami saat di Jogja ya, saat menempati rumah baru pindah kos, pindah dari kos ke rumah baru di salah satu perumahan yang ada di Jogja. Nah ya, dan saat itu saya cukup merinding juga, sempat deg-degan juga, sedikit takut juga, karena itu pengalaman yang pertama ya, pengalaman digangguin suara aneh. Dan yang bikin merinding adalah ketika saya cek, ternyata tidak ada siapapun di luar rumah, dan kondisinya itu memang benar-benar sepi, sunyi, karena ya masih banyak unit rumah yang belum ditempati juga guys. Oke, mungkin itu saja sharing kali ini ya. Buat kalian yang belum subscribe, bisa klik subscribe guys. Jangan lupa like, komen juga, tulis opini pendapat kalian. Atau kalau kalian punya pengalaman mistis, kisah-kisah mistis, boleh ditulis di kolom komentar juga. Mungkin suatu saat saya akan bacakan pengalaman dari kalian guys. Saya cukup penasaran juga dengan hal-hal seperti ini ya, yang berbau misterius gitu guys. Oke, itu aja video kali ini. Mohon maaf kalau ada salah kata. Sampai jumpa di video-video berikutnya.